Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan bandingin ya teman-teman koneksi wireless ya, koneksi wireless dengan device yang sama. Oke, jadi di situ itu ada device-nya teman-teman. Yaps, itu dia teman-teman. Jadi itu adalah wireless connection-nya. Jadi kita koneksi melalui Bluetooth ya teman-teman. Jadi itu adalah Bluetooth receiver. Dimana itu untuk daya listriknya aku menggunakan adapter teman-teman. Dan itu untuk connect ke speaker ya, dia memakai kabel teman-teman. Jadi itu sangat mengurangi latensi ya teman-teman. Jadi dari situ, dari Bluetooth itu, yaps, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ada kelebihannya itu. Jadi dari koneksi ke perangkat itu langsung ke situ Bluetooth, dari situ itu ke speaker itu menggunakan kabel. Jadi itu sangat mengurangi latensi. Berbeda sama yang mungkin dia memakai full ya, dia memakai USB Bluetooth ya. Jadi untuk connect ke ini juga dia memakai USB ya teman-teman. Dan di sini alat yang kita pakai yang kedua yang kita gunakan untuk perbandingan adalah di sini dari iPad A16 ya, itu dari Apple. Dan yang ada di sini itu adalah Samsung A05s. Jadi ini untuk Android ya teman-teman. Jadi memang di atas kertas di sini kalau kalian lihat ini perbedaannya ya lumayan ya. Jadi tapi sama-sama keduanya itu Bluetooth versi 5 titik ya teman-teman. Yang di A05s itu 5.1, sedangkan itu dari GSM Arena ya. Sedangkan untuk yang iPad A16 itu Bluetooth 5.3. Yang di sini kelebihannya adalah dia menawarkan kestabilan dan latensi yang rendah, serta di sini tuh dia untuk efisiensi daya teman-teman. Tuh seperti ini, lebih sedikit. Tapi di sini dari Apple support ya. Oke, di sini kita akan cobain secara langsung ya, kita demokan antara keduanya. Walaupun di sini nanti kita akan pakai beberapa aplikasi, tapi ada satu aplikasi yang itu menjembatani ya, keduanya itu sama, memakai aplikasi yang sama. Oke, langsung aja bro, kita ke video. Oke, sekarang di sini kita akan cobain karena ini yang pertama ya. Ini yang connect ke situ ya, teman-teman. Di sini kita pakai sebentar. Kita pakai FL Studio dulu. Nah, ini adalah FL Studio, teman-teman. Kita akan coba lihat, kalian coba dengarkan ya untuk suaranya, bro. Jadi Bluetooth 5 versi 5 itu cukup ini ya, kestabilan dan koneksinya itu cukup kurang itu ya delaynya teman-teman. Jadi dibandingkan ketika memakai perangkat yang itu sebelumnya ya, Bluetooth versi sebelumnya, aku merasa di sini ketika kita pakai ini itu berbeda dengan perangkat yang sebelumnya. Misalnya di situ yang A50s teman-teman. Sorry, bukan A50s, tapi J4 ya teman-teman, yang dulu itu. Nah, cuman kalau misalnya kalian dengarkan, ini tetap masih ada latensi teman-teman di sini ketika kita pakai FL Studio. Tuh ya, jadi aku merasakan ini masih ada delay teman-teman. Tetapi di sini ketika kita pakai aplikasi yang namanya Synthesia teman-teman. Nah, ini ada Synthesia. Jadi aplikasi Synthesia ini yang nantinya akan dijembatani sama ya, yang sama dengan yang akan kita coba di sini. Tuh, kalau kalian lihat. Ini terlihat terdengar ini lebih tuh. Berarti di sini untuk aplikasi itu berpengaruh teman-teman. Kalau tadi itu aku merasa agak lebih delay, tetapi ketika kita pakai Synthesia ini lumayan ini bisa mengurangi delaynya. Walaupun tentu ini akan berbeda dengan ketika kita itu memakai koneksi pakai kabel. Tapi ini sudah cukup gitu ya teman-teman. Menurutku untuk yang versi 5, Bluetooth versi 5 itu sudah cukup bagus. Karena ini 5.1 ya, sesuai dengan yang tadi. Tuh. Tetapi di sini ternyata ketika kita itu mulai lebih ke sini, jadi semakin nadanya itu semakin tinggi, aku merasa di sini tuh agak lebih delay. Berbeda dengan ketika kita itu pakai di sini. Tuh. Ternyata ini juga berpengaruh loh teman-teman ya. Jadi ketika kita itu memakai radar yang rendah, itu kayak delivernya itu cepat. Tetapi ketika kita pakai
Ini yang merasakan agak ada lebih delay gitu ya ketimbang ini. Coba kita untuk ganti yang lain ya. Misalnya di sini kita pakai. Nah, mungkin yang tidak terlalu kelihatan itu adalah ketika kalian itu pakai, misalnya di sini itu pakai ini ya, assembly. Misalnya di sini yang kalian pakai string. Nah, ini nggak tahu kelihatan ya karena kalian itu tekannya lama ya. Telat. Ternyata jenis alat musik itu juga di sini, yang ada di sini itu juga berpengaruh ya. Jadi berpengaruh teman-teman. Jadi ketika kita pakai ini kayak ada delay juga. Tuh kan, dari sini agak lama. Oke, kita akan coba lagi untuk ini akustik. Coba akustik piano. Yaps, ternyata memang ada delay tetap teman-teman. Tapi sedikit. Yaps, seperti ini. Enaknya sih ketika kita pakai Synthesia itu dia tuh ada ininya tuh temannya, tandanya ini. Misalnya kita tekan apa nih? BP itu kayak gitu ya. Tuh BP. Jadi ada petunjuknya di sini, bro. C. Tuh. Major, teman-teman. Tuh. Ini C ya. Ini with major D. Tambah satu lagi di sini C major. D minor. Kalau gini with minor. Yap, seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang di sini kita beralih ya. Ini untuk ini ya, untuk si Android ini dia untuk Synthesia itu jauh lebih unggul ya ternyata ya. Dari segi untuk latensinya teman-teman. Di sini ketika kita bandingkan dengan FL Studio. Tapi kalau misalnya kalian itu mainnya pelan, itu saya rasa tidak terlalu ini ya. Misalnya kalian mainkan nada-nada yang pelan. Oke, kita coba untuk disconnect dulu ya teman-teman. Kita ganti yang sebelah. Oke, sekarang di sini kita akan langsung cobain untuk yang iPad A16 teman, yang dia memiliki Bluetooth 5.3 dan kita ini buktikan secara langsung seperti itu ya. Dan ini eksklusif di Rahman Cyber Net. Karena ini ternyata untuk software itu juga berperan ya teman-teman. Oke, ini nanti aja dulu. Jadi di sini kita akan cobain yang dari bawaannya si Apple ini tuh. Jadi ini kita cobain GarageBand. Mungkin ini berbeda ya dengan FL Studio karena di sini aku tidak memiliki FL Studio. Karena di sini aku udah beli FL Studio di sini ya di Android. Jadi aku udah beli lagi di sini. Kecuali kan dikasih gratis ya. Untuk yang si iPad ini karena double ya teman-teman. Di sini juga sudah ada GarageBand. Dan sekarang kita hubungkan dulu ya. Untuk menghubungkannya gampang ya seperti biasa. Tinggal kita tekan aja di bagian sini. Set. Lalu di bagian Bluetooth ini kita langsung konekkan ke wireless ini. Nih, you might delay. Bukan, ini dia keluar kayak gini nih. You might delay, kamu mungkin delay. Ya bener, karena dia koneksi wireless teman-teman. Itu jelas sangat berbeda ketimbang koneksi kabel. Tetapi di sini untuk si iPad ini karena dia hanya memiliki port USB Type-C doang gitu ya teman-teman. Saya rasa lebih possible itu kita menggunakan wireless teman-teman ya. Daripada kita memaksa USB Type-C-nya untuk berkomunikasi dengan peralatan yang real time kita gunakan terus gitu teman-teman. Kalau untuk aku sendiri ya. Berbeda dengan ini ya, dengan si Android ini, ya yang ini ya A05S ini dia masih ada kayak gini walaupun untuk smartphone saat ini gitu ya teman-teman. Itu pada dihapus nih ya. Jadi untuk port ini ya, port 3,5 mm atau port jack audio ini itu dihapus gitu ya. Jadi hanya tinggal sisa USB Type-C doang. Nih, hal kayak gini teman-teman. Ini dia sama-sama Android. Ini A16 5G, tetapi dia sudah tidak ada port
audionya. Jadi semuanya itu terpusat di Type-C. Sebenarnya aku cukupin ya, kalau misalnya dari pendapat pribadi. Di sini aku malah mending di sini tuh tetap ada untuk port ini. Kenapa? Kalau untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga ketika terjadi kerusakan di sini itu tidak satu gitu ya. Jadi misalnya di sini untuk USB Type-C-nya itu terjadi permasalahan, ya sudah kena semua ya. Ini perangkat tidak bisa di charging, tidak bisa diapa-apakan gitu. Walaupun di sini kita tetap memiliki ini ya, memiliki panduan dimana ketika kita itu mau menggunakan smartphone apapun itu, pastikan kalian tuh kalau misalnya mau ngecas ya, itu pakai kabel bawaan ya teman-teman ya, kabel bawaan apapun itu smartphone kalian gitu ya teman-teman. Itu yang paling aman sih. Yang keduanya, kalau misalnya yang bawaan itu udah rusak, kalian perlu cari yang jangan sembarangan cari gitu teman-teman, karena itu bisa ya ini tadi berakibat ke sini gitu ya, seperti itu. Termasuk tidak hanya kabelnya, adapternya juga teman-teman. Nah, jadi kita perlu aware untuk masalah hal itu gitu. Jadi agar perangkat yang kita miliki itu awet. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke iPad A16 ini, Bro. Nah, ini sudah connect ya. Sekarang ini kita lihat, ini untuk audionya sudah full. Ini coba aku fullkan saja sama seperti tadi. Dan yaps, ini kita pakai Bright ya. Jadi Bright ini adalah semacam mirip ya biola. Tuh. Tuh kan, ini Bluetooth 5.3 memang terasa jauh lebih unggul teman-teman. Dan ya dari di atas kertas pun juga itu versinya jauh lebih meningkat ya teman-teman. Tuh. Sekarang kita akan coba pakai ini untuk piano ya, keyboard teman-teman. Kita pakai classical grand. Makanya di sini tuh kadang ini yang dulu itu pas awal-awal kita itu bahas tentang iPad A16, ini merupakan salah satu nilai plus ya untuk GarageBand ini gitu ya. Sorry teman-teman, ini agak mendul-mendul ya karena di sini untuk tripodnya di sini. Cuman walaupun demikian memang ini ya tidak bisa disamakan ya dengan koneksi kabel langsung ya. Hanya saja di sini aku merasa bahwa ini tuh jauh lebih berkurang ya delaynya ketimbang ini tadi ya A05s. Kita akan coba nada tinggi. Kalian coba untuk dengarkan itu dan suara ini, gerakanku dan suaranya ya. Itu real time langsung ya teman-teman ya di situ. Paling suara kipas ya. Kita akan coba grand piano deh. Pas awal-awal dia agak tersendat, mungkin agak dia penyesuaian ya. Tetap masih ada delay, tetap. Nah, nanti tinggal di situ ya teman-teman ya. Jadi tinggal perangkat receivernya ya. Mungkin kalau receivernya, nah ini dia teman-teman. Jadi ini ini langsung ya teman-teman ya. Ini yang tak beli waktu itu ya teman-teman. Di sini saya tunjukkan secara langsung untuk spesifikasinya ya. Di sini abaikan aja di sini ya, karena di sini saya juga tidak mendapatkan affiliate juga di sini teman-teman. Tapi sebagai penunjuk saja untuk video ini, Bro. Jadi biar valid ya. Di sini Robotsky USB audio Bluetooth, dan ini tuh versinya malah 5.0. Kemungkinan ya ini bisa jadi ya, karena di sini kita tidak ada pembanding langsung yang lain untuk receivernya yang mungkin yang versi 5.3 teman-teman. Jadi kalau misalnya sama-sama 5.3 mungkin akan berbeda ya. Ini 5, tapi ini sudah versi 5 ya teman-teman. Tuh, versi 5 ya. Versi 5, dan di sini tuh ini dulu kayaknya aku belinya gak segini ya. Belinya kayaknya aku di bawah 20.000 deh. Dan ini tuh spesifikasinya kayak gini teman-teman. 10 meter ya di sini jarak operasinya, dan ini jaraknya sedikit banget ya, paling cuma 1 meter. Tuh, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi karena kita tidak bisa memperlihatkan secara langsung tadi, ini tak perlihatkan secara langsung untuk yang kita beli dulu. Nah, ini tuh tinggal dicolokkan saja ke daya ya, sumber daya. Di sini aku sarankan kalau untuk ini teman-teman, kalian bisa menggunakan adapteran gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin yang harganya sekitar 15-an atau 20 ribuan. Nah, itu bisa teman-teman. Aku pakai yang itu ya. Itu kayaknya harganya 20 ribuan gitu ya. Itu atau kayaknya 15-an ya. Yang penting ini bisa buat nyolokin ini, daripada kalian itu colokkan ke speakernya ya. Misalnya speakernya itu ada port USB kayak gitu, Bro. Dan ini pun juga kan bisa langsung dicolokkan ke laptop teman-teman. Tapi kalian perlu sambungkan ini untuk ini ya kabelnya teman-teman. Jadi agar dia bisa nyala. Jadi tidak direct langsung ya, seperti itu, Bro. Dia harus ada kabelnya.
Jadi ini benar-benar dia mengubah speaker yang biasa ya, yang tanpa wireless ini kita memakai jadi wireless teman-teman. Dan ini banyak juga digunakan untuk ini untuk mobil ya kayak gini ya. Ada juga untuk ini ya, untuk TV teman-teman. Tuh 5.0, dan ini yang kita dapatkan cuman ini, dan ini wadai teman-teman, wadai kayak ini ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini kita udah tunjukkan, jadi ada gap antara ini. Mungkin kita tidak bisa memaksimalkan ya, menunjukkan secara maksimal. Dan saya rasa kalau misalnya receivernya lebih tinggi ya untuk versinya, atau mungkin sama dengan ini ya, atau 5.3, karena aku lihat juga ada teman-teman. Ini dia, kayaknya ada juga nih, ini ada ya teman-teman, 5.3, tapi ini USB ya, USB nggak ada kabelnya itu teman-teman. Ini ada yang ada kabelnya 5.0 tapi. Dan di sini ternyata kalau misalnya kita lihat ini ringkasan IA ya, tapi di sini mewakili ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya, di bagian sini tuh biasanya ada sumbernya. Nah, di bagian sini nih, Think Robot. Jadi di sini mungkin nanti akan bakalan ada Bluetooth versi 6 teman-teman. Tetapi untuk saat ini di sini ini kayaknya masih 5.3 ya. Tetapi di sini untuk si AI ini ya teman-teman ya, AI source-nya ini dia Bluetooth terbaru itu dia 5.4. Kita coba untuk cross check ya teman-teman ya di sini. Soalnya di sini di beberapa itu masih 5.6, dan ini yang terbaru itu 6.0 yang masih di beta ya mungkin ya. Di sini. Oke. Nah, ini dia dari sini ya teman-teman. Versi Bluetooth terbaru 5.8. Nah, 5.4 teman-teman, seperti itu. Dan next Bluetooth 6.0. Oke, lanjut. Ini agak lama teman-teman. Oke, sekarang kita akan cobain langsung ya untuk oke, kita langsung cobain untuk si Synthesia teman-teman. Jadi ini ya, kalian bisa lihat sendiri Synthesia sama. Dan kita coba pakai yang pertama Grand Piano. Tuh kan? Ternyata Synthesia jauh lebih unggul ya. Mungkin karena ini ringan ya. Di sini ya, ini malah jauh lebih unggul kalau di sini ya, di iPad ini ya. Oke, kadang-kadang agak ada delay. Tuh kan agak delay teman-teman. Ini ketika kita tekan 2 ya. Jadi penasaran nih kalau misalnya kita pakai yang 5.3 itu seperti apa gitu ya. Tapi udah oke teman-teman di sini. Tuh kan? Ini udah oke ya. Mungkin kalau misalnya kita menggunakannya untuk permainan yang cepat, itu akan kerasa kayak ini tuh lambat ya teman-teman. Tapi ketika kalian itu memainkan dengan tempo yang agak lambat, tetap ya teman-teman ya. Jadi dia tidak stabil ya. Kadang dia itu bisa agak lebih ini ya, agak delaynya berkurang, tapi kadang dia akan nambah.
Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, di sini ada yang mengganjal sih sebenarnya. Yang mengganjal adalah ketika di sini tuh mungkin kalau misalnya kita pakai Bluetooth receiver-nya itu tinggi, ya sama-sama atau sama-sama ini gitu ya 5.3, mungkin akan berbeda ya untuk latensinya. Tetapi di sini ternyata ini walaupun ini lebih unggul ya ketimbang A50s, ternyata ya memang di sini kadang-kadang itu dia bisa delay, jadi kayak tidak stabil. Ini misalnya pas waktu ini kita bisa nggak delay, tapi kelamaan ketika kita tekan agak lama itu dia delay teman-teman. Mungkin kalau misalnya kita tekannya cuman kayak gini itu nggak kelihatan ya, jadi kayak suaranya itu udah ter-deliver cepet gitu ya. Tapi ketika kayak gini kan dia akan merasakan ini teman-teman, getaran ini. Jadi ketika kalian itu udah terbiasa mungkin pakai MIDI controller ya di komputer, mungkin agak berbeda teman-teman. Walaupun MIDI controller pun ya ketika di komputer itu kadang-kadang ketika kalian itu memakai software tertentu atau VST tertentu itu dia akan ada delay juga teman-teman. Kadang itu ke softwarenya ya teman-teman ya. Jadi softwarenya kita mungkin bisa akali untuk ngatur delay gitu ya. Jadi kita lebihin atau kurangin kayak gitulah. Tapi yang jelas itu kalau misalnya kita pakai kabel ke PC gitu ya menggunakan MIDI controller itu jauh lebih baik ya teman-teman. Itu udah jauh lebih baik. Jadi kayak kalian itu mungkin main piano yang real ya, atau yang mungkin piano yang dia nggak perlu pakai komputer gitu ya teman-teman. Seperti itu, yang harganya mungkin mahal ya. Belum pernah aku ya teman-teman, kecuali yang itu ya teman-teman, pianika yang itu ya, yang pakai tiup itu, yang ditiup itu. Nah kecuali itu teman-teman. Jadi kalau piano yang dia itu dulu pernah ya, dulu sempat aku main di sana itu ada ya, jadi di tempatku sana. Jadi pas saat tertentu itu aku coba untuk tekan-tekan gitu ya teman. Rasanya kayak ini ya, kalau misalnya kita pakai itu ya, pakai piano yang sebenarnya gitu ya agak berat gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ketika kita tekan itu beda banget sama MIDI controller. Beneran tuh teman. Ya, tapi karena bukan milik sendiri ya, jadi cuman pencet-pencet doang. Dan sebenarnya dulu itu waktu sekolah, aku pernah ya teman. Jadi aku pernah ke rumah temen ya dulu. Dia itu tiap sore itu les piano gitu ya teman. Di rumahnya itu ada piano besar. Dulu aku sempat pencet-pencet juga di sana, dan ya mungkin dari situ juga aku kayak merasa kayak bisa apa ya, ini tak kayak bisa refreshing gitu ya di sini. Ketika kita itu di waktu-waktu tertentu gitu ya, di sini kita merasakan tiap sentuhan. Kalau ini kan dia pakai touchscreen ya, jadi rasanya agak berbeda teman, memang berbeda. Jadi feel-nya beda banget. Walaupun ini kita bisa gunakan untuk mungkin membuat komposisi di manapun gitu ya, seperti itu bro. Dan ini juga sama, ini memiliki kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk belajar, ini saya rasa efektif ya teman-teman. Apalagi sekarang itu kan di YouTube juga banyak banget ya teman-teman. Jadi itu lebih efektif. Itu kalau aku ya teman-teman di situ. Oke, kira-kira sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Ya, ini durasinya agak panjang, tapi it's no problemo di sini, karena memang di sini kita tadi ya bermain-main di sini dan kita mencoba secara langsung ya membandingkan antara dua device. Ternyata karena mungkin perbandingannya itu versi 4 ya, bentar ya. Oh ya, BTW sebenarnya di sini aku mau coba ini ya, tapi di sini ternyata 50s itu dia sudah pakai Bluetooth versi 5.0. Nah, sebenarnya di sini untuk J4 Samsung di sini 4,2 ya, teman-teman. Dan ini bisa kita coba kali ya. Oke, sebagai bonus ya, teman-teman, untuk pembahasan kali ini biar agak lebih clear. Oke, BTW di sini kita disconnect dulu, teman-teman. Disconnect seperti ini ya. Kita disconnect dulu dari wireless musik ini. Oke. Ya. Dan ini 16 Agustus, teman-teman. Dan ini adalah J4 ya, Samsung J4 yang legendaris itu. Itu smartphone yang agak genah awal yang aku miliki teman-teman di sini. Walaupun sekarang ya sudah berpacu dengan waktu ya begini, karena memang udah lama dan baterainya juga tidak bisa bertahan seperti yang dulu kala. Selain itu juga di sini untuk kemampuan RAM terutama ya, dia tidak bisa bersaing dengan peningkatan versi Android. Kayak gitu sih. Tuh keren ya teman-teman ya di sini. Ini kas ya. Jadi ini adalah kasnya si J4 gitu ya. Oke, BTW di sini kalau kalian lihat, ini mungkin kalian lihat di sini ini untuk aksesorisnya mahal ya. Enggak, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini,
Ini adalah casing yang cukup murah. Ini aku dapatkan di harga sekitaran 5 ribuan. Di 5 ribuan sampai 8 ribuan. Tadi kalau misalnya kalian dapat pas promo, pas waktu itu ya, waktu promo sale itu ya, itu akan lebih murah. Dan di sini tempered glass-nya ternyata sampai sekarang itu aman teman-teman. Padahal di sini hanya 5.000 sampai 7 ribuan gitu ya. Ini waktu itu ya kita beli. Ternyata aman teman-teman sampai sekarang ya di sini untuk tempered glass ini gitu ya. Tuh keren ya, jadi masih kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini mungkin tidak sampai 10.000 ya ini untuk duanya ini gitu bro. Tetapi ya kita perlu pilih ya, pilih tempat beli ya. Oke, untung aja Synthesia ada teman-teman. Oke, sudah, dan ini sudah kita hubungkan, tinggal kita play. Benar suaranya ya, kita gedein dulu. Udah pol ya teman-teman, udah pol. Loh, kenapa ya? Wah, kok bisa kayak gini ya? Ternyata untuk versi 4 ya, Bluetooth versi 4 dia masih bisa bersaing loh. Apa mungkin karena receivernya ya? Receivernya dia 5.0 ya. Apakah karena itu ya? Nah kalau itu mungkin karena itu, ini bisa jadi apa yang kita jadi dari tadi itu coba itu berarti tidak berfaedah ya teman-teman. Karena di situ dia condong ke receiver gitu ya. Jadi aktor utamanya itu ada receivernya. Jadi kalau misalnya receivernya kalian itu di situ adalah 5.0, berarti kalian bisa mendapatkan kualitas yang sama, hampir sama kayak gitu. Ini kayaknya tidak terlalu berbeda teman-teman. Jadi untuk masalah delaynya, ya tapi ya agak kurang sabar sih ini teman-teman kalau untuk ini ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah terbiasa kayak main kayak gini tuh kayak ada sesuatu yang greget gitu ya di sini tuh. Jadi kayak sesuatu yang telat gitu ya. Jadi misalnya respon otak kita kayak dengan ini tuh kayak ada yang telat ini. Jadi tidak real time. Kita coba yang lain ya. Misalnya di sini kita coba untuk yang string ya. Nah, oke. Ya, kedengeran ya teman ya. Di sini kita akan coba mainkan. Ini aku belum belajar ya. Ini aku hanya menggunakan feeling dan mungkin ini ada kesalahan ya teman-teman. Untuk note-nya, ini nggak ada note yang di situ. Kita akan mainkan coba.
Ah, salah, itu udah salah. Ya itulah ya. Indonesia tanah air beta. Mungkin kalau misalnya kita ada notnya itu agak lebih ini ya, agak lebih akurat ya teman. Berarti main feeling aja teman. Kayak gitu ya. Jadi ternyata untuk J4 ya, ini menambah 3 kesimpulan pembahasan ini. Ternyata J4 itu ya dengan Bluetooth 4.0 itu dia masih bisa bersaing ya teman. Masih bisa bersaing. Ini bandingkan ketika kita itu bermain misalnya bermain di sini ya. Ini kita pakai audio yang ada di sini ya teman-teman. Tuh. Ya, mungkin ini akan kedengeran ya, kita fullkan aja. Yang terakhir ya, tetet tetet ya, tetet gitu ya tolong ya. Ya kayak gitu ya. Kira-kira udah samaan belum ya? Ini aku nggak belajar sama sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh aku membayangkan adanya teman-teman. Aku suka yang ini ya teman-teman ya, dari pas gini ya. Jadi kayak nadanya itu dia ini benar-benar kalau misalnya kita resapi ya teman-teman ya. Itu kayak ada sesuatu yang ini cukup brilian sih yang membuat ini ya. Jadi ada sesuatu yang dia itu kayak menyatu gitu ya. Menyatu dengan ya itu tadi ya, karena liriknya pun juga dia tanah airku gitu ya. Jadi seorang yang dia itu benar-benar menyatu dengan tanah air gitu ya, seperti itu. Dan dia menghargai setiap perjuangan gitu ya. Tidak hanya sekedar kata-kata saja bro, tidak hanya sekedar kata-kata ya, kata-kata yang ujung-ujungnya memperkaya diri sendiri gitu ya teman-teman. Tidak hanya sekedar kata-kata. Jadi misalnya di situ itu kayak mewakili ya, mewakili rakyat, berarti misalnya dia sadar bahwa apa yang dia terima itu lebih banyak, dia akan menyuarakan kayak gitu teman-teman. Nah kayak gitu ya, semacam itu. Karena dia mungkin dia berpikir bahwa kalau misalnya itu tetap ini kan sesuatu yang ini terlalu banyak gitu ya, misalnya kayak gitu ya, terlalu banyak gitu ya, ini harus di tata ulang gitu misalnya seperti itu gitu kan. Apalagi itu benar-benar harusnya dekat dengan rakyat gitu kan, seperti itu kan. Misalnya itu dari ini ya teman-teman ya. Tuh. Jadi ada kayak kesedihan juga di sini gitu ya. Jadi semacam kayak kesedihan. Ini kalau dari pemikiranku ya teman-teman ya. Jadi kayak lagu ini tuh ini ya dari sekian banyak ya teman-teman. Ini tuh lagu yang saya pikir ini sakral ya. Jadi cukup sakral gitu. Sakral. Tuh kan. Nah gini, ini terakhir yang ini ya teman-teman kayaknya. Oh
Ini salah kayak yang ini ya. Oh ini deh. Kayaknya ini deh bener. Ya gitulah ya teman-teman. Jadi ketika aku mendengarkan lagu itu kayak ada semacam getaran tersendiri gitu ya teman. Ya, harusnya ya itu bisa di ini ya teman ya. Itu kayak bisa direnungkan ya seperti itu. Ya karena di tanah inilah kita itu lahir gitu ya teman. Jadi ya coba mikir awake dhewe lah ya, apalagi kalau misalnya mengayomi gitu ya, mengayomi ya mikir awake dhewe gitu lah ya teman. Just like that gitu kan. Oke teman-teman, jadi karena besok itu ini kan tanggal 16 ya teman. Jadi video ini spesial teman. Tuh kalau kalian lihat ini tanggal 16. Jadi besok itu kan memang 17 Agustus ya teman. Jadi hari kemerdekaan Indonesia. Jadi ini akan aku upload di hari ini ya teman. Kita upload malam ini gitu ya di sini untuk video ini bro di channel Rahman Cyber. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, disclaimer ya, yang tadi yang kita yang di terakhir ini tadi teman-teman itu tidak sesuai ini ya, tidak sesuai notnya ya. Jadi ini tuh bukan tidak valid ya teman-teman. Artinya di sini tadi kita hanya berdasarkan feeling saja teman. Jadi bukan patokan yang benar. Oke. Oke, wait. Ternyata aku dapat ya. Ini yang kayaknya ini deh teman-teman ya. Jadi ini ya. Tuh. Jadi bukan ini ya. Tuh. Nah, sepertinya kayak gitu. Coba deh kalian cross check.